Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu di awal pekan di bulan Agustus ini, masih di bulan Zulhijjah, dengan materi baru tapi di bab yang sama. Pembelajaran kali ini kita akan masuk ke dalam menelaah struktur teks pidato persuasif. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu kalian harus mampu menelaah struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Ingat ya, kalau untuk struktur teks pidato persuasif kalian sudah mengetahui struktur itu seperti apa, sifatnya sistematis, tidak bisa ditukar atau tidak bisa dibolak-balik. Kemudian untuk struktur teksnya nanti kita akan bahas. Nah, untuk permasalahan aktual ini permasalahan terkini atau yang hangat diperbincangkan. Nah, jadi kalian harus mampu menelaah struktur teks pidato persuasif ya, tentang permasalahan yang aktual. Yang terkini sekarang apa sih? Masih tentang corona. Tentunya apa saja sih struktur teks pidato persuasif? Struktur teks pidato persuasif ini yang pertama ada pembukaan, ada isi pidato, dan penutup pidato. Oke, struktur yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan ini meliputi yang pertama salam pembuka. Salam pembuka ini disesuaikan dengan situasi waktu dan latar belakang pendengar audiens yang hadir. Kamu bisa menggunakan salam pembuka seperti selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam tergantung situasi waktu dan latar belakang pendengarnya. Kalau pendengarnya itu mayoritas misalnya itu umat muslimin misalnya. Nah, kalian boleh menggunakan salam itu, salam pembukanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kalian berpidato umum misalnya, kemudian mayoritas audiensnya itu kalian tidak mengetahui dengan jelas latar belakang agamanya, kalian bisa menggunakan pembuka atau salam pembuka dengan selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore gitu ya. Tapi ibu tekankan dimanapun kalian berada, kemudian pidatonya masih bersifat umum, kalian harus menggunakan salam kita, salam keselamatan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, di dalam pembukaan ada ucapan penghormatan atau sapaan. Nah, kalian pernah mendengarkan ada orang yang mengatakan seperti ini, yang terhormat, yang kami hormati. Nah, penghormatan dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan orator kepada pendengar. Dari sisi etika, pendengar yang memiliki tingkatan sosial atau usia yang lebih tinggi diberikan ucapan sapaan penghormatan terlebih dahulu. Itu kalau dari sisi etika ya. Tapi biasanya kita menggunakan dari sisi pangkat. Seperti itu. Nah, kalaupun misalnya kalian berpidato diminta oleh instansi tertentu, tentunya kalian harus menyapa terlebih dahulu pangkat yang paling tertinggi. Nah, ucapan penghormatan atau sapaan ini banyak sekali yang keliru. Contohnya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Elfitra. Yang terhormat. Nah, untuk yang terhormat itu hanya satu kali. Ketika kita membicarakan yang terbaik, yang terhormat, yang terunggul, berarti itu hanya satu. Jadi kalian
harus menggunakan kata yang terhormat itu hanya satu kali saja. Kesananya yang saya hormati. Contoh, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Elfitra. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Elfitra. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang terhormat cukup satu kali saja, dan itu ketika di sebuah instansi kalian utarakan untuk pangkat yang lebih tinggi, tapi ketika di lingkungan masyarakat kalian utarakan untuk orang yang dituakan. Selanjutnya di pembukaan ada ucapan syukur atau terima kasih. Ini kalau di kita itu disebutnya mukodimah. Nah, di dalam mukodimah ini perlu kalian ketahui mukodimah ini itu ada kalau kita biasa menggunakan ada bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau kalian telusuri makna dari bahasa Arabnya itu sama dengan yang kalian ucapkan. Itu ya. Contohnya mukodimahnya misalnya innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu. Nah, nanti setelah itu beres sampai amma ba'du, kemudian kalian menjelaskan lagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji, dan sebenarnya untuk kalimat-kalimat marilah kita panjatkan puji, sholawat serta salam, sebenarnya itu sudah masuk ke dalam mukodimah yang memakai Arab tersebut. Nah, kalau kalian paham artinya apa yang kalian ucapkan, mukodimah yang kalian ucapkan dengan bahasa Arab, tentunya kalian tidak akan mengulang lagi kalimat penegasan dalam bahasa Indonesia, yaitu pertama-tama marilah kita panjatkan sholawat serta salam dan lain sebagainya. Itu. Jadi untuk mengefektifkan waktu, Ibu tekankan mukodimahnya kalau misalnya pakai bahasa Arab silahkan. Kalau mau pakai bahasa Indonesia silahkan pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau bisa jangan memakai dua-duanya. Jadi kalian harus mengerti dan paham apa yang kalian utarakan. Jangan hanya ikut-ikutan. Dia memakai mukodimah ini pakai bahasa Arab, saya juga ikutan, tapi tidak tahu artinya. Nah, lain kali ketika ada yang seperti itu, kalian telusuri dulu maknanya, artinya seperti apa. Kemudian kalau misalnya menurut kalian kurang, kalian bisa tambahkan melalui bahasa Indonesia. Setelah ucapan syukur atau mukodimah, kalian bisa lanjut ke terima kasih. Ucapan terima kasih ini tentunya kalian menyambut audiens atau pendengar yang hadir. Atau bisa jadi terima kasihnya kepada panitia penyelenggara acara tersebut. Itu ada di struktur yang pertama, yaitu pembukaan. Kita masuk ke struktur yang kedua, yaitu isi pidato. Isi pidato di sini berupa pendapat, kemudian berupa gagasan-gagasan dan alasan. Tentunya ini pakai kalimat-kalimat kalian sendiri. Nah, pendapat, gagasan, dan alasan ini harus disertai dengan data pendukung yang kuat. Contohnya kalau misalnya kalian akan membahas mengenai virus corona. Nah, virus corona itu seperti apa, kemudian datanya seperti apa, kemudian himbauan dari WHO itu seperti apa, atau himbauan dari pemerintah itu seperti apa. Data-data itu harus lengkap dan tentunya harus sesuai. Jangan hoax. Data pendukung harus sesuai, data pendukung harus nyata, dan data pendukung harus benar dan bisa dipertanggungjawabkan oleh yang mengeluarkan pendapat atau oleh si orator. Si orator, Ibu tekankan, tidak boleh menyebarkan berita bohong. Struktur yang terakhir, penutup pidato. Penutup pidato ini berisi harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, salam penutup.
Harapan di sini isinya bisa berupa gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Harapannya seperti apa? Pakai kalimat sendiri, mengolah kalimat sendiri. Permohonan maaf juga mungkin ketika kalian berpidato kita tidak sengaja mengeluarkan kata-kata yang menyinggung hati atau menyinggung orang lain. Maka dari itu permohonan maaf ini harus diucapkan di penutupan pidato. Barangkali kita menyinggung atau menyindir ya. Nah, barangkali yang mendengar juga kan, yang mendengar banyak ya. Yang mendengar mungkin tersinggung atau bisa jadi melukai hatinya atau tersindir. Kita di akhir penutupan tentunya memohon maaf. Kemudian ucapan terima kasih kembali sudah mendengarkan pidato kita. Kalian ucapan terima kasih. Kemudian salam penutup. Salam penutup ini ketika kalian salam di awalnya itu assalamualaikum, berarti di salam penutup juga harus wassalamualaikum. Itu ya. Jadi harus sepasang atau sepaket. Struktur teks pidato persuasif, tentunya kalian itu sudah mampu sebenarnya untuk pidato-pidato persuasif seperti ini. Sebenarnya hanya saja mungkin kalian lebih umum pidatonya. Kalau ini kan lebih khusus ya, pidato persuasif, yang dimana ciri khasnya itu mengajak atau mengimbau orang atau masyarakat banyak untuk mengikuti gagasan atau pendapat kita. Nah, untuk strukturnya pun sebenarnya kalian sudah paham karena di sekolah ini sebelum kalian kelas 9 kalian sudah mungkin ada yang mengikuti beberapa lomba, kemudian kalian sudah mendengarkan Bapak Ibu berpidato atau memberikan sambutan. Kemudian yang ketiga mungkin kalian mengikuti lomba-lomba tersendiri, bisa di luar sekolah atau di dalam sekolah tentang berpidato. Atau kalian pernah melihat di lingkungan sekitar masyarakat kalian atau di kampung kalian yang berpidato, atau orang atau teman kalian yang mengikuti lomba pidato, kalian menyimaknya, kalian mendengarkannya seperti apa. Nah, ini untuk struktur ini sebenarnya sama dengan yang orang-orang lain jelaskan atau bawakan dalam berpidato. Hanya mungkin ibu meluruskan setiap perintilan-perintilannya yang tadi ibu sudah jelaskan ya. Seperti yang terhormat cuma 1 kali saja. Sapaan bisa ketika di instansi atau di lembaga tertentu dari pangkat yang lebih tinggi. Itu ibu lurus-luruskan. Dan mohon diingat untuk pelurusan-pelurusannya dan diaplikasikan dalam berpidato dimanapun dan kapanpun kalian berada, mau itu disuruh, mau itu diminta oleh guru, orang tua, masyarakat, atau itu atas keinginan kalian sendiri. Kita masuk ke dalam tugas. Tugasnya yang pertama, simaklah video berikut. Yang kedua, analisislah struktur pidato persuasif yang terdapat dalam video. Nah, video ini akan menjelaskan tentang pidato persuasif. Kalian analisis strukturnya. Tadi strukturnya kan ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Sederhana saja kalian mengerjakannya. Misalnya pembukaannya itu seperti apa nih? Si orator yang ada di video ini kalian jelaskan saja. Boleh kalian kasih contoh yang diutarakan oleh si orator dalam video yang ibu akan play setelah ibu jelaskan ini. Kemudian isinya seperti apa, ringkasan isinya saja. Kemudian penutupnya seperti apa. Nah, tugasnya seperti itu, mudah-mudahan dipahami dan sebenarnya tidak ribet tugasnya. Tugasnya mudah sekali ya. Jadi tolong dikerjakan demi kebaikan kalian sendiri. Kita play videonya. Oh ya, ibu tekankan sebelum play, jangan menyimak video lain selain video yang ada di video pembelajaran ini. Dan untuk menganalisis struktur, harus menganalisis struktur pidato persuasif ini dalam
video yang diputar setelah ini atau di slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kabar baik saya harapkan untuk kita semua dengan adanya wabah virus corona yang sekarang menjadi pandemi. Apa itu virus corona? Virus corona merupakan penyakit zoonosis, yakni penyakit yang ditularkan antara manusia dan hewan. Virus corona diduga berasal dari pasar hewan yang ada di Wuhan, Cina. Virus ini menyerang saluran pernafasan. Oleh karena itu, orang yang terinfeksi akan mengalami gejala yang hampir sama dengan flu. Penyebaran virus corona terjadi dari manusia ke manusia lewat droplet atau percikan air liur. Karena penyebaran yang sangat cepat, maka dari itu kita harus ikut serta dalam pencegahan virus corona. Salah satunya adalah dengan cara mengurangi kegiatan di luar rumah, serta jaga jarak dan jauhi berkerumunan dengan orang banyak. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Untuk orang yang sedang merantau jauh dan sampai saat ini belum mudik, urungkan niatmu untuk mudik ke kampung halaman, guna meminimalisir kemungkinan yang tidak diinginkan. Sayangilah keluargamu dan orang sekitar dengan tidak mudik ke kampung halaman. Marilah kita lawan virus corona bersama-sama, tetap tenang dan jangan panik. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, lidhi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, videonya hanya 2 menit durasinya kurang lebih. Jadi hanya sebentar untuk tugas. Ini akan sangat memudahkan kalian. Jadi tugasnya juga sedikit. Hanya ibu ingin kalian bisa menelaah struktur teks pidato persuasif saja. Jadi untuk tugasnya itu seperti biasa dikumpulkan di hari ini juga. Ibu kasih waktu sampai jam 6 sore. Tentunya pakai Google Form lagi ya. Nanti ibu kirim di grup WA. Nah, tentunya untuk pidato aktual ini bukan hanya corona saja ya. Sekarang makin banyak masalah-masalah yang muncul. Salah satunya tentang polemik PJJ yang sedang didebatkan dan didiskusikan oleh pemerintah. Kemudian adanya pro kontra mengenai peringatan 17 Agustus yang akan digelar minggu depan. Kemudian ada lagi berita kriminal-kriminal lain, kecelakaan-kecelakaan. Nah, itu masih merupakan permasalahan aktual. Seperti itu ya. Jadi tidak terpaku pada virus corona saja gitu. Nah, tentunya untuk pidato persuasif ini Ibu harap kalian bisa mempelajari lagi masalah aktual, tapi kalian harus benar-benar tuntas ketika membaca sebuah artikel yang akan dijadikan sebuah pidato persuasif agar tidak miskomunikasi antara pendapat kalian dengan berita tersebut. Baik, itu saja mungkin untuk kerjakanlah tugasnya sesuai video yang barusan kalian simak, bukan video yang lain ya. Video yang barusan kalian simak. Ibu sudah mudahkan durasi videonya 2 menit. Ibu cari videonya supaya memudahkan kalian agar tujuan pembelajarannya itu lebih efektif dan benar-benar kalian bisa. Gitu. Jadi ibu arahkan, ibu berikan videonya, ibu arahkan tugasnya seperti apa.
Mudah-mudahan kalian dipermudah dan bisa dalam mengerjakan tugas untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Sebelum Ibu tutup, ada kata mutiara, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan. Ini menurut Najwa Shihab. Kalian coba renungi kalimat-kalimatnya, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan. Pendidikan berarti sangat penting ya. Kata penyemangat yang kedua, pendidikan dari seorang manusia tidak pernah selesai sampai dia mati. Robert L. Lee. Dan yang terakhir, salah satu tujuan pendidikan adalah mengajarkan bahwa hidup itu berharga. Abraham H. Maslow. Kalau ngomong berharga, Ibu kembalikan kepada kalian masing-masing. Kalian bisa tidak mengambil hikmah dari masalah yang sedang terjadi di kita ini dalam dunia pendidikan. Ketika tujuan pendidikan ini tidak tercapai salah satunya, mungkin hidup ini tidak akan terlalu berharga ya. Semuanya itu berawal dari pendidikan, dari mulai karakter, pengetahuan, ilmu, itu semuanya ada di pendidikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.